Hari di mana kita memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib dalam karya keselamatannya bagi setiap kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita menenangkan hati kita untuk kita bersama-sama mengenang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah Jumat Agung ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saat ini kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang rela memberikan hidupnya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian.
mana Engkau telah memberikan hidup bagi kami. Engkau rela mati bagi kami di atas kayu salib. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh begitu mengasihi kami, di mana Engkau mau mati bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami rindu, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami dengan memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang beribadah. Biarlah Tuhan yang sediakan hati dan pikiran kami. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh datang kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah seluruh ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal kepada kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus di kayu salib, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus atas hidup kita. Semua itu sudah dibuktikannya dengan mengorbankan nyawanya dan mencurahkan darahnya untuk menebus hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh diselamatkan dan dipulihkan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kau
besar. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin bersyukur dan menghargai untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karyanya yang begitu agung dan besar dalam hidup kita, dan pengorbanannya yang sempurna bagi kita. Kasih
atas kayu salib, menyatakan bukti kasih-Mu bagi kami, dan kami boleh didamaikan dengan Tuhan, kami boleh diselamatkan, dan kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jalan yang terbuka bagi kami untuk mengambil hadirat Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh memimpin kami, menolong kami mengingat kembali akan karya terbesar Tuhan, pengorbanan dan penderitaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menghargainya di dalam kehidupan kami yang nyata lewat sikap kami. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengenang kembali akan karya Tuhan terbesar di dalam kita, bahwa Tuhan telah mati buat kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengorbanan yang memulihkan. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-50 dan 51. Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-50 dan 51. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius pasal 27 ayat 50 dan 51, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Satu bagian lagi saya akan bacakan untuk saudara sekalian, yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang remaja yang duduk di kelas akhir bangku SMA. Remaja putra ini tertarik kepada teman sekelasnya, gadis yang sekaligus menjadi ketua kelasnya. Setelah mendekati sedemikian rupa, berjuang sedemikian rupa, akhirnya mereka jadian, saudara sekalian. Tapi sang gadis mengatakan kepada sang cowok ini, kita masih sekolah, kita pacaran, tapi kita nggak boleh sering-sering ketemu. Kita mesti belajar dengan keras supaya kita bisa lulus dan kemudian masuk di perguruan tinggi yang kita impikan. Dan betul ya, setelah sekian waktu mereka berpacaran, tetapi mereka tetap berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Dan tiba pada hari kelulusan, mereka lulus dan kemudian masuk di dalam ujian masuk perguruan tinggi. Sang cowok hanya diterima di sebuah akademi, tetapi sang cewek, gadis ketua kelas itu diterima di sebuah perguruan tinggi, universitas yang bergengsi. Namun sayang, ternyata orang tua sang gadis ini tidak bisa menyekolahkan sang gadis karena biaya yang dipakai itu dipakai untuk membiayai saudara laki-lakinya. Keluarga ini lebih mengutamakan laki-laki yang sekolah, karena menurut keluarga ini laki-laki nanti akan menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya. Akhirnya cowok dari sang gadis ini bilang, sudahlah, kalau gitu kamu kuliah, saya nggak usah kuliah, saya akan bekerja untukmu. Kamu yang kuliah, aku yang kerja. Demikian sang cowok ini bekerja keras supaya ceweknya ini bisa kuliah, saudara. Beberapa tahun setelah lulus, sang cewek
bekerja. Dan waktu bekerja, sang cowok mengajak nikah. Kan kamu sudah lulus nih, saatnya kita menikah. Sang cewek menolak. Kan aku baru kerja, biar aku berkarir naik pangkat dulu. Baik, akhirnya diberi waktu sampai tiba suatu hari. Ternyata sang cewek ini memiliki pilihan yang lain, saudara sekalian. Cowok lain yang menjadi calon suaminya. Bagaimana perasaan saudara? Pacarnya yang telah bekerja sekian lama, dia merasa kecewa bahwa pengorbanannya tidak dihargai oleh sang cewek. Saudara sekalian, seandainya kisah ini diposting di dalam media sosial, pasti semua orang akan berkomentar bahwa gadis ini tidak menghargai pengorbanan sang cowok. Mungkin saudara juga bisa turun di dalamnya memberikan komentar, saudara sekalian, bahwa sang cewek tidak menghargai pengorbanan cowoknya. Saudara sekalian, bukankah ini yang juga sering terjadi di dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara, bahwa saudara dan saya seringkali kurang menghormati, kurang menghargai pengorbanan Yesus untuk kita. Di dalam sikap kita menganggap biasa pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita kurang bersyukur bahwa Yesus sudah mati menderita di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Saudara sekalian, Yesus sudah menerima, Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya, orang yang berdosa. Sejak kejadian kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Allah yang suci tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama dengan manusia yang berdosa. Saudara sekalian, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Di dalam bait suci, saudara sekalian, ada tirai, ada tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus yang melambangkan tempat kehadiran Allah dengan ruang-ruang yang lain. Ada tabir, ada tirai yang memisahkan. Ini melambangkan, menyatakan bahwa manusia yang berdosa tidak bisa bersatu bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Oleh karena ada pemisah, ada tabir, ada tirai yang memisahkan, itu mengingatkan, menyatakan manusia yang berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang kudus. Saudara sekalian, di dalam zaman Tuhan Yesus, bait suci yang dibangun oleh Herodes itu sangat tinggi. Tabir atau tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang lain itu kurang lebih 18 sampai 20 meter tingginya, saudara. Gereja kita yang sudah lumayan tinggi tidak sampai segitu. Saudara bisa bayangkan tingginya tabir itu 18 meter sampai 20 meter. Saudara sekalian, di dalam catatan tabir atau tirai ini tebalnya 10 cm, saudara. Wah, tebal sekali. Model kita yang tebal tidak sampai seperti itu. Ini sangat tidak mungkin kalau manusia merobeknya. Saudara sekalian, Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Allah tidak mau manusia yang berdosa itu ada di dalam penghukuman yang kekal, keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Oleh karena kasih-Nya yang besar dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita. Saudara, pengorbanan Kristus dimulai pada waktu Yesus
harus datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itu satu perkara yang tidak mudah, saudara sekalian. Contoh yang dekat, kalau orang miskin jadi kaya, enak ya, gampang. Tapi kalau orang dari kaya jadi miskin, bisa gila, saudara sekalian. Kita ingat beberapa tahun yang lalu waktu terjadi krismon, banyak orang-orang kaya yang jatuh miskin dan menjadi gila, saudara sekalian. Itu menandakan tidak mudah dari posisi yang tinggi ke rendah, posisi yang mulia ke posisi yang rendah, dari kaya menjadi miskin. Yesus Allah yang mulia berkorban, mau menjadi manusia sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Untuk apa? Untuk menggantikan hukuman saudara dan saya. Karena manusia harus digantikan manusia. Manusia tidak bisa hukumannya digantikan oleh binatang. Oleh karena itu Yesus datang menjadi manusia. Dan kita lihat dia lahir di kandang yang inang. Dan pada saat dia harus disalib, ada penderitaan-penderitaan yang harus Yesus alami. Saudara, sebelumnya dia dihakimi secara maraton, dia diadili secara maraton. Capek, saudara, orang diadili itu capek, dan itu secara terus-menerus. Yesus kurang tidur sebelum dia disalibkan, dan setelah itu dia dipukul berkali-kali, lagi dipukul dengan bambu, saudara sekalian. Setelah itu dia disesat. Disesat itu bukan hanya dipukul, saudara sekalian. Disesat itu dicambuk dengan cambuk yang di dalamnya ada tulang ataupun besi. Jadi begitu dicambuk, tulang atau besi itu akan nyangkut di badan orang yang dicambuk, yaitu Yesus, maka daging itu akan terangkat, kulit terkelupas, daging terangkat. Saudaraku, Yesus dimahkotai duri. Saya percaya kalau naruh bukan seperti naruh mahkota Putri Indonesia gitu, saudara sekalian, pelan-pelan. Mungkin diginikan, kepalanya keluar darah oleh karena mahkota duri. Dan setelah itu, saudara sekalian, Yesus harus memikul salib. Saudara, Yesus memikul salib itu kayu yang melintang, itu yang dipikulnya. Itu pun Yesus sudah tidak sanggup karena keadaannya yang sangat menderita, keadaannya yang sangat lemah. Akhirnya Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Sampai di penyaliban, saudara sekalian, tubuh Yesus ditelentangkan dan dia dipaku di bagian pergelangan tangan. Agak sulit ya kalau dipaku di telapak tangan. Kemungkinan besar Yesus dipaku pada pergelangan tangannya. Dan setelah itu ditegakkan di tiang yang sudah tersedia. Saudara, orang yang sudah susah untuk bernapas karena kekurangan udara, Yesus harus menarik nafas sedemikian. Waktu tarik nafas, dia harus mengangkat punggungnya dan tergesek luka-luka yang di punggungnya dengan kayu. Saudara bayangkan, dan itu tidak terjadi di dalam beberapa menit. Itu terjadi di dalam beberapa jam, sampai akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Itu pengorbanan Yesus buat saudara dan saya. Dan Alkitab mengatakan, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tabir di bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang lainnya terbelah dari atas sampai ke bawah, dan itu mustahil dikerjakan oleh tangan manusia. Kalau orang akan menyobek dari bawah ke atas, saudara sekalian. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa ketebalan tirai 10 cm itu sangat sulit
untuk dilakukan oleh manusia. Itu adalah pekerjaan Allah yang menyatakan dengan kematian Yesus di atas kayu salib, tirai pemisah antara manusia dengan Allah itu ditiadakan. Dengan kematian Yesus terbuka jalan manusia, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, untuk datang menghampiri Tuhan. Ini fakta sejarah bahwa tabir bait suci terbelah menjadi dua. Saudaraku yang terkasih, sungguh kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Saudara sekalian, kematian Yesus menyatakan bahwa hanya oleh karena kematian Yesuslah manusia bisa diampuni oleh atas dosa-dosanya. Saudara sekalian, atas kematian Yesus nyata bahwa domba binatang tidak bisa menjadi penghapus dosa manusia. Saudara sekalian, melalui kematiannya Yesus telah menghilangkan penghalang antara manusia dan Allah. Dan seperti dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa kita boleh mendekati dengan keyakinan dan keberanian oleh karena Yesus sudah mati dan Yesus sudah meniadakan penghalang antara manusia dengan Allah, karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Sekarang saudara sekalian, yang seharusnya menjadi perenungan bagi kita semua, sudahkah kita menghargai jalan yang terbuka yang memungkinkan saudara dan saya menghampiri Tuhan? Saudara, jangan dulu kita tidak bisa menghampiri Tuhan secara langsung. Imam besar pun hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus yang tertutup oleh tirai bait suci itu, takbir itu, 1 tahun hanya 1 kali. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, sekarang saudara dan saya bisa menghampiri Tuhan kapan saja. Setiap saat saudara dan saya bisa menghampiri Tuhan. Setiap saat saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Apakah saudara menghargai? Apakah saudara sungguh bersyukur bahwa saudara bisa menghampiri Tuhan setiap saat? Kalau saudara sungguh bersyukur, nyatakan itu lewat sikap saudara. Di dalam ibadah saudara memuji Tuhan dengan sungguh, karena bersyukur saudara bisa menghampiri Tuhan. Jalan menghampiri Tuhan sudah terbuka. Kita boleh berdoa secara langsung kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan secara langsung. Nyanyi sungguh-sungguh, itu nyata syukur saudara. Itu nyata penghargaan saudara. Mana bisa dikatakan seorang yang nyanyi ogah-ogahan, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sungguh mensyukuri akan pengorbanan Tuhan yang membuka jalan manusia dengan Allah. Nyanyi sungguh-sungguh, bersyukur sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Dan karena jalan yang sudah terbuka untuk kita menghampiri Tuhan, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, kita bisa berdoa kapan saja. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa merencanakan kapan saja menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sudahkah saudara menghampiri Tuhan di dalam hidup saudara? Adakah hari-hari saudara diwarnai saudara datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa saudara boleh datang kepada Tuhan oleh karena pengorbanan Kristus? Kita tidak dibatasi lagi oleh karena Yesus sudah mati untuk kita sekalian. Kita akan bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan kalau kita kurang menghargai akan pengorbanan Yesus yang telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita kurang mensyukuri pengorbanan Yesus yang sudah membuka jalan
bagi kita bertemu dengan Allah. Marilah kita menanggapi apa yang dikatakan firman Tuhan dengan yakin, dengan penuh keberanian. Kita akan datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, karena Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kematian Yesus memulihkan persekutuan kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita sekalian berdiri. Kita akan sama-sama bersyukur untuk karya yang terbesar. Kita akan angkat pujian karya terbesar. Kita dengan hati yang bersyukur, kita datang kepada Tuhan, bersyukuri karya Tuhan yang membuka jalan, menghancurkan kisah kita dengan Allah. Itu dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh Yesus. Terbuka bagi kami untuk menghampiri dan menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan untuk karya Tuhan terbesar di dalam hidup kami, bahwa Tuhan telah mati dan menderita bagi kami, Tuhan berkorban bagi kami.
Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami mohon ampun dan kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengagungkan Tuhan di dalam doksologi. Doa berkat akan disampaikan pendeta Ceredi. Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya dan saudara, supaya hidup saya dan saudara didamaikan dengan Allah. Tuhan telah mengaruniakan kepadamu keselamatan. Mari kerjakan keselamatanmu dengan setia, sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya. Kini pulanglah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memperlengkapi saudara sekalian dari saat ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Amin.